Coba kalian perhatiin di sekitar kalian sekarang. Di ujung jalan gang kalian, di depan teras Indomaret, di pinggir jalan yang mungkin dulunya cuma ada warung nasi satu doang, sekarang penuh banget gerobak jualan, teman-teman. Banyak banget orang jualan, semuanya tepung, semuanya minyak, dan semuanya baunya sama. Kata pemerintah, ini adalah tanda kebangkitan UMKM. Ini bukti bahwa rakyat Indonesia itu jiwa wirausahanya tinggi. Padahal realitanya, teman-teman, orang-orang yang hari ini turun ke pinggir jalan buat jualan tepung, itu bukan karena semangat entrepreneur, Pak. Tapi karena mereka dibuang oleh sistem. Yang namanya wirausaha itu ada dua jenis, teman-teman. Wirausaha yang pertama yaitu opportunity entrepreneurship, yaitu orang yang berwirausaha karena mereka melihat celah di pasar. Mereka punya inovasi, mereka melakukan riset pasar, dan punya modal yang cukup untuk mengeksekusi ide mereka. Yang kedua, namanya necessity entrepreneurship, yaitu orang-orang yang berwirausaha karena kepepet. Bisa jadi karena baru kena PHK atau udah berbulan-bulan nganggur dan nggak ada lagi pintu-pintu keran pemasukan yang terbuka. Dan akhirnya mereka jualan. Nah, gerobak-gerobak yang kalian lihat di pinggir jalan itu, sebagian besar sayangnya masuk di kategori yang kedua. Mereka bukan memilih untuk berwirausaha, tapi karena memang nggak ada jalan lain. Dan itu bukan cuma asumsi, teman-teman. Ada datanya kok. Karena tahun 2025 aja, teman-teman, itu ada lebih dari 125.000 orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dari Januari sampai Oktober. Kalian tentu tahu pabrik Sritex kan? Yang dulunya disebut-sebut sebagai kebanggaan tekstil nasional, yang dibanggakan karena ekspornya udah sampai penjuru dunia. Bahkan katanya tentara Rusia pun juga pakai hasil jahitan dari Sritex. Perusahaan segede itu aja yang udah bertahan puluhan tahun, mereka akhirnya merumahkan 11.000 karyawannya setelah dinyatakan bangkrut. Dan angka 125.000 orang yang kena PHK di tahun 2025, itu pun baru PHK yang terlapor, Pak. Di luar sana itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal ke karyawannya tanpa ada laporan resmi ke pemerintah. Di sisi lain, teman-teman, data dari BPS per Februari 2026 mencatat bahwa pekerja informal di Indonesia itu menyentuh 87, sekian juta orang. Bandingin sama pekerja formal yang jumlahnya cuma 59 juta orang. Lumayan jauh tuh gapnya. Artinya apa, teman-teman? Setiap 10 orang Indonesia yang hari ini tercatat punya pekerjaan, itu 8 diantaranya nggak punya kontrak yang jelas. Mereka nggak punya jaminan hari tua, dan nggak punya kepastian kalau bulan depan mereka akan punya penghasilan lagi. Tapi di atas kertas, mereka tetap dihitung sebagai pekerja. Biar apa, teman-teman? Biar secara data kelihatan kalau angka pengangguran kelihatannya turun 4, sekian persen. Sehingga nantinya ketika musim pemilu, data-data palsu ini bisa diklaim sebagai keberhasilan pemulihan ekonomi. Dan dalam istilah ekonomi ketenagakerjaan, situasi ini namanya disguised unemployment atau pengangguran terselubung. Jadi kalian tercatat sebagai pekerja, tapi produktivitas kalian nyaris nol. Penghasilan kalian nggak cukup buat kehidupan sehari-hari, yang mana sebenarnya mungkin kalian masih butuh pekerjaan yang jauh lebih layak dari ini. Jadi ketika ada pejabat yang koar-koar bahwa angka pengangguran berhasil turun, coba kita cek di lapangan deh. Turunnya karena lapangan kerja formalnya bertambah, atau karena orang-orang udah mulai nyerah dan mulai memilih untuk turun ke jalan, bawa gerobak. Karena ketika memang nggak ada pilihan sama sekali, ya terpaksa semua hal harus dilakukan, termasuk jualan. Coba kalian bayangin deh, kalian udah 12 tahun kerja di sebuah pabrik, hidup kalian stabil, aman-aman aja, kalian udah berkeluarga dan anak-anak kalian pada sekolah yang bagus-bagus semuanya, tapi suatu hari di tahun 2025, kalian tiba-tiba kena PHK, penghasilan kalian di stop, semua benefit dan asuransi kalian tiba-tiba hilang. Termasuk gaji bulanan juga hilang. Dan hari itu kalian pulang dengan tangan kosong. Bayangin, kalian punya keluarga, kalian punya tagihan, kalian punya cicilan, kalian punya tanggungan. Kalian udah kirim lamaran berkali-kali ke sana kemari dengan CV kalian yang penuh dengan pengalaman, tapi nggak kunjung dapat kerjaan baru karena memang sektor pasar kerja formal lagi bermasalah. Udah nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap belum ada yang masuk. Terus akhirnya ada yang bilang ke kalian, udah jualan aja, beli gerobak paling 3 juta, 4 juta.
modal nggak usah banyak, langsung bisa jalan. Dan akhirnya karena kalian nggak punya pilihan, kalian seorang kepala keluarga yang harus memastikan dapur tetap ngebul, ya udah, sikat, telan tuh rasa malu. Bukan karena lu nggak mau kerja keras, bukan karena lu nggak punya ambisi, tapi memang cuman itu satu-satunya cara yang bisa kalian masuki dengan modal kalian yang seadanya, dengan tabungan kalian yang udah terkikis karena kebutuhan bulanan. Tepung, minyak, wajan, dan akhirnya kalian buka usaha. Tapi apakah semuanya selesai di situ? Tentu tidak, teman-teman. Justru disitulah masalah yang lebih besar baru saja dimulai. Karena barrier to entry yang rendah itu bekerja dua arah, teman-teman. Lo mungkin bisa dengan mudah masuk ke sektor itu, bisa dengan mudah jualan di pinggir jalan. Tapi karena mudah itulah, jadi semua orang juga bisa masuk. Dan mereka semua masuk dengan produk yang sama, harga yang sama, dan target market yang sama persis. Hari ini ada satu orang jualan seblak, rame banget. Besoknya, tambah 2 orang jualan seblak, masih rame. Besoknya lagi 3 orang. Begitu seterusnya sampai semuanya benar-benar sepi. Semua orang jualan produk yang identik untuk memperebutkan orang-orang yang daya belinya sedang berdarah-darah. Jadi pasarnya menyusut, tapi kompetitornya meledak. Dan sayangnya, dari awal marginnya udah tipis. Hasilnya apa? Perang harga yang brutal. Harga naik 500 perak aja pelanggan kabur. Tapi kalau harganya nggak dinaikin, marginnya habis. Lama-lama pulang-pulang dagangannya habis tapi nggak bawa duit apa-apa. Keluarga tetap nggak bisa makan. Dan itulah orang-orang yang hari ini paling kasihan, teman-teman. Mereka kerja keras, panas-panasan, dorong gerobak. Belum lagi kalau ada resiko kecipratan minyak panas. Tapi sayangnya posisi finansial mereka nggak pernah pindah. Selalu di situ, selalu pas-pasan. Dengan kerja keras yang mungkin tiap harinya makin berat. Dan ini kita belum masuk ke bagian yang paling menyedihkan lagi, teman-teman. Ada bagian yang jauh lebih menyedihkan daripada ironi kerja keras mereka, yaitu ketika bahan baku mereka naik bukan karena krisis, tapi karena kegoblokan pemerintah. Gue tuh pernah dengar ada seorang pahlawan atau orang yang merasa dirinya pahlawan yang bilang kalau orang desa nggak pernah pakai dolar. Padahal kenyataannya, teman-teman, tepung terigu itu asalnya dari gandum, dan gandum tidak pernah tumbuh di Indonesia. Artinya apa, teman-teman? Bahan baku untuk orang-orang yang lagi struggle di pinggir jalan dengan gerobak mereka itu 100% impor. Jadi setiap sendok tepung yang dipakai oleh abang-abang jualan di pinggir jalan itu asalnya dari Australia, Kanada, US, Argentina, Ukraina, dan Rusia. Belinya pakai apa? Oh, nggak pakai dolar kok, santai pakai daun pisang. Artinya apa, teman-teman? Ketika ada sesuatu di ranah global kita, ketika rupiah kita melemah dan dolar menguat gila-gilaan, yang katanya orang desa nggak pakai dolar ini, justru orang-orang itulah yang pertama kali terdampak. Cuman sayangnya, jutaan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari gerobak karena habis di PHK atau nggak punya jalan lain untuk nyari rezeki, ini sama sekali nggak punya kendali apapun atas bahan baku yang menghidupi mereka. Jadi kalau kita pikir pelemahan ekonomi itu cuman menghantam korporasi-korporasi besar, kita salah besar, Pak. Karena perusahaan besar itu mereka bisa memproteksi diri mereka sendiri dari harga komoditas yang fluktuatif. Atau kalau terpaksa produk mereka naik harga, ya mereka terusin aja resikonya ke konsumen kelas atas yang mampu bayar. Sementara penjual-penjual gerobakan yang sering kita lihat tiap hari, mereka nggak punya privilege itu, Pak. Naik harga 500 perak aja berarti mereka kehilangan pelanggan. Tapi kalau nggak naik harga, ya mereka yang rugi. Maju kena, mundur kena. Jadi mereka nggak terombang-ambing oleh keputusan bisnis mereka sendiri, teman-teman. Tapi mereka digoyang-goyangin terus oleh keputusan geopolitik yang sama sekali nggak mereka pahami mungkin. Dan disinilah hal-hal yang menurut gue paling memuakkan, teman-teman. Pemerintah nggak pernah berusaha untuk membereskan masalah ini, tapi mereka justru malah membingkainya menjadi sesuatu yang indah. UMKM itu pahlawan masa depan. UMKM itu tiang ekonomi bangsa. Mereka punya jiwa wirausaha yang pantang menyerah. Semua narasi bodoh itu bukan narasi kebanggaan, teman-teman. Itu cara negara untuk lepas tangan. Dengan cara melabeli orang-orang ini sebagai wirausahawan tangguh, maka negara nggak perlu lagi tuh mikirin solusi buat kesenjangan sosial, kemiskinan, atau gelombang PHK yang dibiarin terus-terusan terjadi. Jadi para pedagang-pedagang kecil ini dikondisikan untuk percaya bahwa setiap lelah yang mereka rasain, setiap hidup pas-pasan yang mereka rasakan,
itu adalah kemandirian yang hebat gitu. Dan itulah yang terjadi pada mereka, para pedagang-pedagang kecil yang sering kita lihat setiap hari, teman-teman. Bukan karena mereka malas, tapi memang sistemnya yang dirancang untuk tidak membiarkan mereka naik kelas. Mereka ditinggal tenggelam gitu aja, tapi disuruh senyum sambil tenggelam. Gue nggak pernah bilang semua pedagang kaki lima nasibnya sama ya, teman-teman. Enggak, beberapa dari mereka bisa naik kelas kok. Ada yang dari gerobak lama-lama jadi franchise, ada yang dari gerobakan tapi bisa menghidupi keluarganya, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Yang sukses tuh ada, teman-teman. Dan itu gue respect banget sama mereka karena ya mereka bisa keluar dari kemiskinan bahkan dari cara yang paling melelahkan sekalipun. Tapi yang gue persoalkan di sini, teman-teman, yang gue bahas dari tadi itu bukan orangnya, bukan spesifik pedagangnya, tapi sistemnya. Sistem di mana hari ini banyak sekali memaksa orang-orang untuk terjun di sektor yang sama, terus merayakannya seolah-olah itu prestasi yang bagus, meromantisasi penderitaan. Dan dengan entengnya, para pejabat-pejabat yang bergelimang kemewahan itu, mereka bilang, wah gila, UMKM kita terus tumbuh, terus bertambah. Ya iyalah bertambah, orang di PHK semua, gimana mau nggak bertambah? Gimana orang bisa nggak jualan? Orang punya anak kok. Ya itulah ya, gue tuh keselnya gitu, teman-teman. Sebagai pekerja informal yang nggak punya kesempatan juga untuk bekerja sektor formal, ya itulah salah satu unek-unek terdalam gua. Tapi ya tentu semua hal yang kalian denger ini cuma opini gua ya, teman-teman. Bisa jadi salah, dan bisa jadi benar. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, apapun itu silahkan komen di bawah, kita diskusikan di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!